Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Haberoi Vayacheru Beketuvim. Orang Berea menyelidiki kitab suci bagian keempat. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bagaimana orang Yahudi menyelidiki dan memahami kitab suci mereka? Kita akan membahas cara membaca kitab suci seperti yang dilakukan orang Yahudi, mulai dengan kaidah pertama, Alkitab menjelaskan Alkitab. Dalam hermeneutiks Alkitabiah terdapat sebuah prinsip penting. Kitab suci seringkali menjadi sumber terbaik untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ungkapan populer untuk sifat ini disebut Scripture explains Scripture. Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri. Ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain. Prinsip penafsiran atau interpretasi ini disebut eksegesis. Eksegesis berasal dari bahasa Yunani exegestai yang terdiri dari dua kata, ex dan hegestai. Ek berarti keluar dan hegestai berarti membimbing, sehingga eksegesis berarti membimbing keluar, dalam arti menyingkapkan sesuatu yang terkandung di dalam teks untuk dilihat. Dengan demikian, eksegesis dimaksudkan sebagai prinsip untuk menjelaskan atau menafsir kitab suci. Prinsip ini sangat penting dalam menjembatani kesenjangan waktu, budaya, geografi, semantik, dan sastra yang ada antara teks-teks kuno dan pemahaman kontemporer kita. Pentingnya eksegesis tidak diragukan lagi. Namun kita juga tidak boleh menutup diri terhadap luasnya lingkup yang juga mencakup metode sod atau rahasia melalui teknik gematria dalam hermeneutik Yahudi yang disebut pardes. Prinsip eksegesis yaitu cara penafsiran Alkitab dari dirinya sendiri atau dapat disebut cara penafsiran dari dalam Alkitab sendiri, bukanlah sesuatu yang abstrak. Hal ini tertanam kuat dalam struktur Alkitab itu sendiri, yaitu ketika satu bagian dari kitab suci memberi tafsir, menjelaskan, atau memberi kedalaman pemahaman tambahan pada bagian lainnya. Misalnya, Brit Hadasa, Perjanjian Baru, yang berisi lebih dari 1000 referensi dan kutipan langsung dari kitab Tanakh Perjanjian Lama, serta ribuan kiasan, seringkali menjelaskan dan memberi tambahan pemahaman terhadap pendahulunya. Demikian juga Tanakh, PL, kaya akan sumber penafsiran terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, dalam kitab Kejadian, saat Elohim berbicara kepada ular
setelah peristiwa di Taman Eden pada Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini telah menimbulkan beragam penafsiran. Brit Hadasa, PB, membuat penafsiran sebagai nubuatan mesianis, menunjukkan bahwa ayat tersebut menubuatkan kemenangan Mesias atas ular, perwujudan setan. Sebaliknya, Rashi, seorang komentator Yahudi abad pertengahan yang dihormati, berpendapat bahwa itu adalah gambaran literal dari permusuhan bawaan antara manusia dan ular. Rashi adalah seorang penafsir Alkitab yang brilian. Namun ketika tanah menunjuk kepada Yeshua, Rashi sebagai seorang Yahudi yang hidup di abad 11 sesudah perang salib tidak selalu memikirkan motif terbaiknya. Mengapa demikian? Karena dalam perang salib, ia melihat betapa tentara salib yang dipandang pengikut Kristus dari Eropa di sepanjang perjalanan ke Yerusalem yang dikuasai Khalifah Arabia justru membunuhi orang Yahudi yang tidak bersalah. Karena itu ia tidak dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang diyakini oleh agama Kristen. Tafsirnya menjadi bias mengikuti pemahaman situasional tersebut. Tetapi di sini pun kita melihat ada perilaku Kristen Eropa yang buruk, yang tidak sesuai dengan ajaran kasih Yesus. Untuk mengatasi dilema penafsiran seperti ini, kita dapat menerapkan prinsip penafsiran Alkitab menjelaskan Alkitab dengan beralih ke Tanakh itu sendiri. Dalam kitab Yesaya, Nabi menjelaskan visi tentang hari-hari terakhir, masa kedamaian yang menyeluruh dan kemenangan akhir Mesias. Di sini Yesaya menyinggung kutuk yang tertulis dalam kitab Kejadian saat ia menulis Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan domba akan makan bersama. Singa akan memakan jerami seperti lembu, dan debu akan menjadi makanan ular. Mereka tidak akan melukai atau membinasakan di seluruh gunung kudusku, firman Tuhan. Nubuat adanya keserasian antara sesama binatang ini mengingatkan kita pada kondisi sebelum kejatuhan dalam dosa di Taman Eden. Ketika Yesaya menyatakan debu akan menjadi makanan ular, dia secara langsung merujuk pada kutuk yang ditimpakan pada ular dalam Kejadian 3 ayat 14. Dengan perutmulah kamu akan berjalan, dan debu akan kamu makan seumur hidupmu. Namun alih-alih menafsir kutuk ini sebagai penjelasan atas ketegangan antara manusia dan ular, Yesaya menyajikannya sebagai rujukan mesianis yang menubuatkan kekalahan akhir si ular tua alias Hasatan oleh Hamasyah. Apakah ada sisi lain dalam ungkapan ular makan debu ini? Ya, ada. Kita ambil sisi rohani dari tafsir Rashi. Tubuh manusia dibuat dari debu oleh Elohim, Kejadian 2 ayat 7. Daging kita berasal dari bumi. Roh manusia dari Tuhan. Kedua komponen kehidupan ini jatuh sesudah manusia berdosa. Rohnya disebut mati dalam arti terpisah dari Tuhan. Tubuh dari debu jatuh menjadi nafsu kedagingan. Jadi ular memakan debu berarti ular mengendalikan sifat kedagingan manusia. Manusia yang hidup dalam nafsu kedagingan menjadi target dimangsa Hasatan agar bergubang dalam dosa. Jadi itulah sebabnya Rasul Saulus Paulus mengajarkan kita menyingkirkan sifat kedagingan dengan mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi dalam diri kita. Kolose 3 ayat 5, agar kita tidak dimangsa oleh hasatan. Mari kita lihat 6 bentuk narasi dalam cara penafsiran eksegesis. Ya, benar. Hal ini penting agar para pembaca abad 21 memahami isi Alkitab. Kita mulai dengan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan bentuk narasi yang berulang? Bentuk narasi berulang di dalam Alkitab dapat ditemukan dalam narasi ganda seputar nubuatan kelahiran Ishak
dalam Kejadian 17 dan 18. Dalam Kejadian 17, Tuhan menyampaikan perjanjiannya dengan Abraham dan bernubuat bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Meskipun usianya sudah tua, Abraham menanggapinya dengan tersungkur dan tertawa tak percaya. Demikian pula dalam Kejadian 18, ketika para utusan ilahi menegaskan kembali nubuatan ini, Sarah juga tertawa, tidak percaya bahwa ia akan melahirkan seorang anak di usia lanjutnya. Reaksi yang mencerminkan tawa Abraham dan Sarah saat menghadapi janji yang luar biasa menciptakan simetri yang kuat dalam narasinya. Lebih jauh lagi, nama Ishak sendiri berarti dia akan tertawa, merupakan bukti dari reaksi-reaksi ayah dan ibunya itu. Merangkai narasi individual Abraham dan Sarah dalam perjalanan iman melalui keraguan, namun sampai menerima pemenuhan janji ilahi bagi mereka. Kedua, bagaimana dengan bentuk kisah-kisah refleksi? Bentuk kisah-kisah refleksi merupakan keadaan saat narasi yang berbeda memiliki kesamaan plot yang signifikan dan ekspresi linguistik yang unik. Contoh yang menarik terdapat dalam kisah Yosef, putra kesayangan Yakov, dan David, remaja gembala yang menjadi raja. Narasi kedua tokoh Alkitab ini memiliki 15 alur cerita yang paralel. Selain itu, kedua karakter tersebut dijelaskan dengan deskripsi yang lengkap. Hanya Yosef dan David dalam Alkitab yang digambarkan sebagai tampan dalam bentuk dan penampilan. Kesamaan ini bukan sekedar kebetulan. Mereka memiliki tujuan yang lebih dalam, mengajak pembaca untuk membuat perbandingan antara kedua karakter tersebut. Hal ini mendorong kita untuk bertanya akan harapan mesianis yang dilekatkan kepada Yosef dan David seperti yang ditujukan oleh kisah-kisah mereka. Akankah David, meski telah menerima janji, akan gagal memenuhi standar luhur yang ditetapkan oleh Yosef yang berbudi luhur dan tabah sejak awalnya? Seperti yang kita ketahui dari narasinya, David tidak seperti Yosef. Dia menyerah pada godaan dan melakukan dosa besar, termasuk perzinahan dan pembunuhan. Perbandingan antara Yosef dan David yang secara tersembunyi tertanam dalam kitab Tanakh, Perjanjian Lama, muncul kembali dalam Brit Hadasyah Perjanjian Baru. Di sini konsep ini diterapkan kepada Yesua yang ditampilkan sebagai penggenapan sesungguhnya dari prototipe mesianis yang diwakili baik oleh Yosef dengan sebutan Masiah ben Yosef maupun yang diwakili oleh David dengan sebutan Masiah ben David. Kedua istilah ini dikenal baik di lingkungan Yahudi, bahkan tercatat dalam Injil sejak abad pertama. Contoh-contoh ini mulai dari referensi dan kutipan langsung sehingga persamaan tematik dan hubungan linguistik menggambarkan prinsip Alkitab menjelaskan Alkitab. Semuanya menunjukkan bagaimana kitab suci dapat berfungsi sebagai sumber penafsiran terbaik, memberikan petunjuk dan wawasan yang memandu pemahaman kita. Dengan menggunakan metode ini, kita membiarkan Alkitab menafsir dirinya sendiri, menyingkapkan maknanya melalui kata-kata, kisah, dan berbagai pola kehidupan. Ketiga, bagaimana penerapan metode kata kunci? Penggunaan kata kunci sebagai cara penafsiran Alkitab oleh Alkitab merujuk pada kata-kata atau frasa penting yang muncul di dalam seluruh teks dan memberikan petunjuk terhadap tema atau pesan pentingnya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 misalnya, kita membaca bahwa setelah Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, Dia berhenti pada hari ke-7. Perhentian ini menjadi motif utama dalam kisah penciptaan dan menjadi preseden bagi konsep hari Syabat, hari perhentian. Kata kunci ini, perhentian, muncul kembali secara nyata dalam Ulangan 12 ayat 9-10 saat Mose mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka belum mencapai perhentian dan warisan yang diberikan Adonai Elohim mereka. Namun ketika mereka menyeberangi sungai Yordan dan tinggal di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka,
Mereka akhirnya mendapat perhentian dari semua musuh di sekeliling mereka. Dalam kedua kasus tersebut, perhentian dikaitkan dengan keadaan telah selesai dan kedamaian. Dalam kitab Kejadian, karya penciptaan Tuhan telah selesai. Dalam Ulangan, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian telah lengkap. Dengan penggunaan kata kunci ini, teks ini menghubungkan kedua peristiwa tersebut dan memperdalam pemahaman kita tentang konsep perhentian dalam narasi Alkitab. Keempat, apa yang dimaksud dengan struktur kiastik? Struktur kiastik merupakan bentuk penafsiran Alkitab dengan memanfaatkan struktur sastra yang menyajikan gagasan atau peristiwa dalam urutan tertentu, kemudian mengulanginya dalam urutan terbalik. Metode ini dapat menyoroti tema-tema kunci atau titik balik dalam sebuah narasi. Struktur kiastik adalah ciri umum dalam sastra Ibrani. Salah satu contoh yang terkenal terdapat pada kisah Bahtera Nuh dalam kitab Kejadian 6 ayat 10 sampai 9 ayat 19. Cerita ini dimulai dan diakhiri dengan Nuh, dan peristiwa atau tema di tengahnya mencerminkan inti cerita yang tersusun dalam urutan yang berlawanan. Perhatikan, dari Kejadian 6 ayat 10 meningkat sampai Kejadian 7 ayat 24. Kemudian dari Kejadian 8 ayat 1 dan 3 bergerak menurun sampai Kejadian 9 ayat 29. Struktur ini mengarahkan perhatian kita pada bagian tengah narasi, yaitu Kejadian 7 ayat 21 sampai 24. Saat air bah menguasai bumi, dan Kejadian 8 ayat 1 sampai 3 saat air bah surut. Momen penting dalam cerita, air bah yang terjadi dan kemudian mereda mewakili penghakiman Tuhan yang kemudian diakhiri dengan pemulihan kehidupan. Struktur kiastik ini menekankan tema kehancuran dan pembaruan, penghakiman dan anugerah dalam narasinya. Struktur kiastik dibangun dari pola pikir siklis Ibrani yang menerima dua hal yang antagonistik sebagai satu kelengkapan. Kelima, bagaimana menjelaskan bentuk mengisi kesenjangan? Teknik mengisi kesenjangan atau filling the gap dalam penafsiran Alkitab melibatkan ekstrapolasi, rincian atau peristiwa yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, namun disarankan atau tersirat oleh konteks atau referensi lain dalam Alkitab. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa tentang narasi Alkitabiah, membantu menjelaskan motivasi, emosi, dan dinamika tersembunyi yang ada di balik narasi. Kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4 memberikan contoh klasik tentang bagaimana bagian-bagian Alkitab selanjutnya dapat mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh narasi-narasi sebelumnya. Sebagai contoh, dalam Kejadian 4 ayat 3-5 kita diberitahu bahwa Kain membawa persembahan hasil tanah kepada Tuhan, sedangkan Habel membawa anak sulung dari kawanan dombanya dan bagian lemaknya. Teks tersebut menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan Habel dan persembahannya, tapi terhadap Kain dan persembahannya Dia tidak memedulikan. Narasi tersebut tidak menyatakan secara eksplisit mengapa Tuhan menolak persembahan Kain. Namun kita tahu bahwa persembahan hasil pertanian pun adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Ia memerintahkan umat membawanya ke kemah suci, misalnya dalam Imamat 2 ayat 1-16. Jadi bukan karena yang satu membawa hewan, yang lain membawa hasil bumi. Namun demikian di dalam Torah Mose kita menemukan petunjuk eksplisit tentang persembahan yang dapat menjelaskan narasi ini. Dalam Imamat 22 ayat 20, Elohim memerintahkan bangsa Israel, "Janganlah kamu mempersembahkan sesuatu yang bercacat, sebab hal itu tidak berkenan bagimu." Berdasarkan ayat selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas persembahan Kain mungkin lebih rendah daripada persembahan Habel. Sementara Habel membawa anak sulung dari kawanan dombanya yang selaras dengan perintah Tuhan dalam Keluaran 13 ayat 12, bahwa anak sulung dari setiap rahim adalah milik Tuhan. Sedangkan persembahan Kain berupa buah tanah yang mungkin bukanlah buah sulung,
atau yang terbaik dari hasil panennya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa Elohim menolak persembahan Kain, namun menerima persembahan Habel, dengan menekankan prinsip bahwa Elohim layak dan mensyaratkan persembahan terbaik yang dapat kita berikan. Teknik mengisi kesenjangan dalam penafsiran Alkitab meskipun memperkaya juga membawa risiko. Yang paling signifikan adalah potensi eisegesis atau membawa ide sendiri, bias atau memakai perspektif budaya sendiri dan memasukkannya ke dalam teks. Eisegesis adalah lawan dari eksegesis. Para penafsir eisegesis memproyeksikan pemahaman-pemahaman masa kini atau asumsi-asumsi pribadi ke dalam narasi Alkitab sehingga mengubah atau terlalu menyederhanakan konteks dan makna asli teks tersebut. Sebagai contoh, Kisah Rasul 20 ayat 17, pada hari pertama para murid berkumpul dengan Rasul Paulus. Banyak pembaca Alkitab abad 21 yang menyangka ini hari Minggu. Padahal pertemuan itu terjadi pada hari Sabtu petang sesudah penutupan Sabat. Dalam kalender Ibrani, hari pertama setiap minggu dimulai dari hari Sabtu petang, bukan Minggu pagi seperti yang dianggap pada kalender Gregorian Romawi. Karena itu, membaca Alkitab harus paham budaya para pelaku dalam narasi Alkitabiah yang bersangkutan. Keenam, bagaimana penjelasan bentuk hubungan antara dua kisah berdekatan? Hubungan antara dua kisah yang berdekatan dapat memberi wawasan interpretatif. Satu kisah mengikuti kisah lainnya, memungkinkan kita menarik hubungan dan kontras untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap keduanya. Misalnya, perhatikan penempatan kisah penyembahan anak lembu emas dan pembangunan kemah suci dalam kitab Keluaran. Dalam Keluaran 32, bangsa Israel yang semakin gelisah karena ketidakhadiran Mose membuat anak lembu emas untuk disembah. Peristiwa ini yang merupakan pelanggaran berat terhadap perjanjian dan menyebabkan kerusakan hubungan antara Elohim dan umatnya. Segera sesudah narasi ini dalam Keluaran 35-40, kita menemukan penjelasan rinci tentang pembangunan kemah suci, sebuah tempat yang dirancang untuk ibadah yang benar kepada Tuhan. Penjajaran kedua kisah ini berfungsi untuk menunjukkan perbedaan antara ibadah yang tidak sah dengan yang sah, antara berhala buatan manusia dan tempat suci yang ditetapkan Tuhan. Penempatan kisah-kisah ini secara berdampingan menekankan dosa besar insiden anak lembu emas, sekaligus menyoroti pentingnya kesakralan kemah suci sebagai ruang yang tepat untuk beribadah. Hubungan antara kedua kisah yang berdekatan berfungsi sebagai alat tafsir yang kuat guna menerangi tema dan wawasan yang lebih dalam narasi Alkitabiah. Kesimpulan, tugas menafsir teks yang ditulis ribuan tahun yang lalu oleh lebih dari 40 penulis yang berbeda dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun tidak diragukan lagi merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Namun, dengan menerapkan prinsip eksegesis, kitab suci menafsir bagi dirinya sendiri, kita dapat menjembatani kesenjangan ini dan menggali lebih dalam makna Alkitab yang kaya dan mendalam. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehillat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehillat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar sebuah pujian doa Ibrani Al-Kol Eleh, di atas semua, sebagai doa untuk perlindungan bagi semua yang kita kasihi, keluarga, komunitas, dan negeri. Jangan biarkan yang telah ditanam tercabut dari tempatnya. Kita tetap doakan umat Tuhan Israel. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.